lebih dikenal. Saya bilang tadi bahwa organisasi kita bisa lebih besar dan bisa lebih orang lebih banyak tahu itu melalui roadshow untuk terutama sosmed, termasuk jaringan-jaringan mass media yang elektronik atau media cetak. Oke, saya lanjut. Diharapkan deklarasi itu nanti bulan 3 Pak ya. Di sebelum bulan puasa kita kita juga berharap kabupaten kota juga sudah. Jadi pada saat nanti kabupaten kota sudah siap deklarasi juga, ya kita dari provinsi kita hadir ke sana, karena bagi juga dengan provinsi itu pusat dari pusat juga ada. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa wujudkan. Kemudian pesan dari Pak Ketua, jadi tolonglah istilahnya permantap langkah, jangan mau terpengaruh karena yakin saja bahwa makin eksis api ini makin banyak yang sakit gigi, itu pasti itu. Jadi tolonglah kalau ada info-info yang ini kita jangan tanggapi, boleh didengar sebagai pertimbangan, sebagai bahan perbaikan untuk kita melangkah, untuk koreksi untuk kita melangkah, tapi jangan terpengaruh, jangan mengendorkan semangat kita. Karena yang jelas, yang tahu persis masalah kita, yang bisa melakukan apa yang kita lakukan, masalah kita hanya adalah kita sendiri. Dan Pak Zek nantinya kalau organisasi kita sudah terbentuk, sudah dideklarasikan, itu yang paling pokok Pak, karena ini yang banyak kegagalan kita temui dengan kita tidak persis dalam organisasi ini nantinya siapa melakukan apa. Nah ini yang perlu kita tekankan nanti, siapa melakukan apa. Jadi sekali lagi saya tidak menggurui, tapi saya ingatkan bahwa kita berorganisasi ini ibarat suatu pohon. Ada daun, ada tangkai, ada batang, ada akar, masing-masing punya fungsi. Akar tidak kelihatan, tapi luar biasa fungsinya. Dia memberikan kehidupan secara keseluruhan ke pohon itu. Nah, sama dengan kita. Mungkin ada seksi apa istilahnya di sini sebagai apa. Jangan pernah merasa kalau memang tidak pernah tampil, tidak pernah kedengaran. Tapi kita selalu berpikir, alhamdulillah, untung saya ada, untung saya bisa berbuat sehingga teman-teman lain grup ini malah semakin besar. Itu yang kita harus jadi pegangan nantinya ke depan. Nah, itu pesan beliau dari Pak Ketua. Saya cermati banget apa yang disampaikan beliau dan saya coba mencerna, betul sekali. Jadi itulah yang kita harus laksanakan ke depan Pak ya. Jadi pesan saya ingat sekali bahwa siapa melakukan apa itu yang paling pokok. Terakhir sebelum saya serahkan kembali ke Pak Sek, barangkali bisa dijelaskan lagi secara rinci Pak, sekalian perkenalan. Jadinya saya ingatkan Pak, tolong subhanallah angka COVID-19 Omikron untuk Sulawesi Selatan sudah mulai semakin meningkat. Kemarin pertama masuk Sulawesi Selatan itu ketahuannya itu Jeneponto, ada berapa kasus. Ini kemarin malah pegawai Balai Kota Mada itu di bagian pendapatan kalau tidak salah Pak ya, di dinas pendapatan dengan dinas apalagi satu itu ada positif. Jadi tolong kemana-mana kita kembalilah seperti awal. Memang masker bukan tindakan utama, artinya bukan pencegahan utama, tapi paling tidak masker, cuci tangan, jaga jarak sih ya agak susah juga memang. Dan saya juga terus terang salah satu menentang itu di masjid ke sejarah, aduh saya nggak terima itu. Nah, tapi yang jelas masker lah yang paling pokok dan cuci tangan. Saya ingatkan kepada kita, mudah-mudahan di antara kita jangan ada yang terjangkit, jangan ada yang kena. Omikron penularannya sangat cepat, sangat cepat. Dalam suatu ruang makan misalnya ber-AC, kita kumpul di situ makan, ada satu kasus di situ, ada satu tersangka sakit, itu pasti ketularan sama dengan flu, penyebarannya lebih cepat. Cuman alhamdulillah angka kematiannya hampir nol, angka kematian hampir nol, kecuali usia senja, jadi 60 ke atas pada katanya, dan
punya penyakit bawaan. Itu. Nah, untung alhamdulillah umur saya untung masih 36. 36 dari bahasa Arab. Jadi tolonglah ibu bapak itu jangan kita anggap remeh. Penularan mikro betul-betul ada, jangan kita terpokok supaya itu tidak ada, itu ada, itu yakin betul. Kebetulan saya memang juga dari kesehatan. Oh ya, saya tidak apa-apa perkenalkan. Nama saya Haji Anas Sibadu, SKM MKes, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan. Sudah pensiun dan alhamdulillah selama bertugas itu 6 provinsi, pindah-pindah. Jadi sebagai kepala kantor kesehatan pelabuhan, jadi dari pokoknya 6 provinsi, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera sudah pernah semua saya tempati tugas. Dan saya kembali ke Makassar sebelum pensiun 2018. Saya pensiun dini karena ikut caleg. Saya kemarin caleg P3 Kabupaten Baru. Alhamdulillah Allah belum mengizinkan. Ternyata ada tempat lain yang Allah siapkan. Jadi saya pensiun, caleg gagal. Alhamdulillah saya langsung direkrut oleh PLNI. Jadi saya sekarang staf PT Sarana Agama Sejahtera, anak perusahaan atau grup PLNI, PT PLNI, sebagai supervisor tunggal, supervisor dan pest control tunggal untuk seluruh Indonesia. Jadi kita tahu berapa ratus armadanya PLNI, setiap difumigasi, setiap di desinfeksi, itu saya yang harus ngawasin. Itu tanggung jawab saya. Sehingga kemarin saya kasih tahu Pak Sek, untuk pertama saya minta maaf dari awal. Karena kalau ada tugas dari perusahaan, saya harus berangkat. Bisa saya tinggalkan kalau bertepatan dengan kegiatan kita yang lebih uren, ya. Jadi itulah keseharian saya. Nah, jadi saya kelahiran 60. Jadi kalau mungkin sebagian besar ini adalah kakak-kakak saya semua ini, Pak. Baik, barangkali itu untuk sementara. Kita bisa diskusi nanti kalau ada hal yang barangkali yang kurang jelas, yang setelah dijelaskan kembali oleh Pak Sek, mungkin juga ada sesuatu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.